Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menjelaskan materi mengenai transmisi gelombang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Fauzia Syabani dengan NPM 225040001. Perkenalkan, nama saya Nike Nadina dengan NPM 225040024. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi transmisi pada gelombang. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu definisi pada gelombangnya sendiri. Transmisi atau refleksi pada gelombang cahaya. James Clerk Maxwell pada akhir abad ke-19 menyebutkan bahwa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnet. Dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Pada saat kita melakukan kajian tentang perambatan cahaya, maka cahaya tidak memerlukan sebagai gelombang. Untuk menjelaskan perambatan gelombang, kita gunakan konsep muka gelombang, yaitu waveform dan sinar gelombang. Muka gelombang adalah tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang. Sinar gelombang adalah arah merambat suatu gelombang yang selalu tegak lurus pada muka gelombang. Kemudian juga, dengan menggunakan model sinar, kita dapat menyelidiki dua aspek paling penting mengenai perambatan gelombang cahaya, yaitu refleksi dan refraksi. Bila sebuah gelombang cahaya menumbuk sebuah antarmuka, interfase halus yang memisahkan dua material transparan, maka pada umumnya gelombang sebagian direfleksikan dan sebagian direfraksikan, pembelokan berkas yang ditransmisikan. Kemudian ada sifat-sifat pada gelombang yang diantara lainnya yaitu ada refleksi atau pemantulan. Menurut hukum Sterlius, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang dan sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Kemudian ada refraksi atau pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Lalu ada interferensi pada gelombang. Interferensi gelombang akan terjadi pada dua buah gelombang yang koheren. Lalu ada difraksi gelombang. Peristiwa difraksi atau kelenturan dapat terjadi jika sebuah gelombang melewati sebuah penghalang atau melewati sebuah celah sempit. Lalu ada dispersi gelombang. Dispersi adalah penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui medium. Kemudian ada pengertian dari transmisi gelombangnya sendiri. Transmisi gelombang merupakan sisa energi gelombang setelah melewati atau menembus suatu struktur penahan gelombang. Gelombang transmisi sangat dipengaruhi pada karakteristik gelombang. Koefisien transmisi 1 adalah perbandingan amplitudo gelombang yang ditransmisikan dibandingkan gelombang datang. Kemudian ada refleksi atau pembiasan. Pembelokan berkas yang ditransmisikan disebut refleksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi karena gelombang memasuki medium yang berbeda dan kecepatan awal dan medium yang dimasuki itu berbeda. Jika arah datang gelombang tidak sejajar dengan garis normal, maka pembiasan menyebabkan pembelokan arah rambat gelombang. Gelombang air yang melalui daerah yang lebih dangkal mengalami perubahan kecepatan sehingga terjadi pembiasan. Cahaya yang bergerak dari dua udara ke air mengalami pembiasan karena perbedaan kecepatan cahaya di udara dan di air. Kemudian yang selanjutnya ada pantulan gelombang atau refleksi. Pemantulan gelombang atau refleksi terjadi pada saat sebuah gelombang yang merambat dalam suatu media sampai di bidang batas medium tersebut dengan media lainnya. Dengan demikian, pemantulan atau refleksi sebuah gelombang adalah bidang batas antara dua medium yang berbeda. Koefisien refleksi atau R adalah perbandingan amplitudo gelombang pantul dibandingkan amplitudo gelombang datang. Hukum pemantulan menyatakan bahwa sudut datang persis sama dengan sudut pantul, atau θ D sama dengan θ P. Nah, kemudian ada transmisi dan refleksi pada gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang pada tali kawat atau kawat gelombang mekanik dapat menjalar sepanjang tali, atau kawat bisa direntangkan atau diberi tegangan. Pada saat gelombang menjalar, setiap bagian tali melakukan gerakan vertikal. Gelombang tali yang merambat dan mencapai ujung tali memantul kembali ke arah yang berlawanan dengan gelombang datangnya. Namun, bentuk gelombang tidak berubah. Peristiwa ini disebut refleksi tali yang merambat ke medium yang berbeda. Sebagian akan direfleksikan dan sebagian lainnya akan ditransmisikan. Sebuah tali yang ringan diikat ke tali yang lebih berat. Dapat dilihat bahwa sebagian energi dari gelombang datang direfleksikan dan sebagian lainnya ditransmisikan, di mana sebagian energi melewati batas medium atau ikatan antara kedua tali. Lalu, pantulan dan transmisi pada ujung terikat dan ujung bebas. Yang pertama, pada ujung terikat.
yaitu ketika gelombang berjalan mencapai ujung, beberapa atau semua gelombang dapat dipantulkan. Ketika gelombang dipantulkan dari ujung terikat, pulsa gelombang akan dibalikan atau akan adanya pembalikan fase. Gelombang pantul mengalami pembalikan fase 180 derajat. Lalu yang kedua ada ujung bebas, yaitu ketika gelombang berjalan mencapai ujung. Beberapa atau semua pulsa gelombang dipantulkan. Ketika gelombang dipantulkan dari ujung bebas, pulsa gelombang tidak dibalikan atau tidak adanya pembalikan fase. Yang kedua ada gelombang bunyi. Berbicara tentang substansi yang menjalar, apabila gelombang bunyi mencapai tapal batas, maka gelombang bunyi tersebut akan terbagi dua, yaitu sebagian energi ditransmisikan atau diteruskan, dan sebagiannya lagi direfleksikan atau dipantulkan. Suatu penelitian mengenai terjadinya penjalaran bunyi, mendeteksi dan penggunaan bunyi sangat penting untuk mengetahui lebih lanjut akan pengalihan energi mekanik, menurut Giancoli 1998. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.